فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat yang dapat kita lihat maupun yang tidak terlihat oleh mata kita namun dapat kita rasakan. Semua nikmat itu diberikan oleh Allah secara gratis kepada kita, maka tugas kita adalah bersyukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah menambah nikmatnya lagi untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita malam hari ini di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun, maqalah ke-22. Qila, dikatakan, man kana bitta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Siapa saja yang taat, yang dekat kepada Allah dengan ketaatan, siapa saja yang dekat kepada Allah dengan ketaatan, maka dia akan terasing dari manusia. Ai manis ta'nasa bishtighali ta'atillahi ta'ala sara mustawhishan 'anil nas, yakni orang yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, maka dia itu jauh dari manusia. Nah, jadi maksud dari maqalah ke-22 ini, bila orang itu sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah, maka dia ini akan jauh dari manusia alias terasing. Kenapa? Karena sibuk. Sibuknya dengan apa? Sibuknya dengan Allah. Apa sibuk dengan Allah itu? Ya beribadah. Ibadahnya apa? Macam-macam. Ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang mengaji, membaca Al-Quran, sibuk. Maka karena sibuk beribadah kepada Allah, jarang berkumpulan dengan orang, jarang berurusan dengan manusia, maka terasinglah dia dari manusia, jauh dari manusia karena sibuk beribadah tadi. Nah, tapi untuk zaman saat ini itu terbalik, kita asing dengan manusia
Karena apa? Karena sibuknya apa? Mencari dunia. Itu kita wayah ini zaman sekarang. Kalau orang dahulu sibuknya karena beribadah kepada Allah. Ada yang behinip dalam rumah menyendiri. Behinip itu kada behinip guring pun kada seharian guring kada kayak itu. Tapi beribadah lah. Beribadah kena sembahyang, tuntung sembahyang kena berzikir, baca Al-Quran, ibadah terus. Lalu kadang keluar rumah. Nah itu namanya terasing dari manusia. Itu orang bahari, orang dahulu. Oh ya, ini asing juga kita dari manusia. Kadang-kadang pengajian kada sampat turun, arisan pada kawa juga turun betitip beja. Apalagi ada orang ba'aroh ba'acaraan selamatan kada kawa juga hadir. Kenapa? Sibuk. Sibuknya apa? Sibuk mencari dunia. Subuh hari sudah turun mencari dunia, bulik malam, tetangga bacaraan kada tahu, tetangga meninggal kada tahu juga. Ai meninggal saja, padahal di rumah. Ini sibuk begawi. Oh ya ini dah, oh ya ini. Nah kalau dahulu sibuknya sibuk beribadah lawan Allah. Bahkan dahulu itu orang-orang dahulu itu inya bisa membagi waktu, dibaginya waktu bekerja, waktu dengan keluarga, waktu dengan Allah, itu dibagi. Manusia ini kada taatur lagi waktu dengan kada usah dengan Allah, dengan keluarga aja tanah bisa kada waktu. Terutama orang yang hidup di kota-kota besar itu, kita mendengar kisah orang-orangnya tulak subuh mau kada mau, amun tulak jam 7 macet, sementara masuk kantor jam 8 kada sampai. Mau kada mau tulak subuh, anak masih guring kita tulak begawi subuh bang tulak, buliknya apa sore bulik, macet juga. Sampai ke rumah malam jam 9, jam 10 anak guringnya sudah. Tulak guring anak, bulik guring anak, babila berdapat. Hari libur aja, hari Minggu sehari itu aja. Ada yang kada pinanduk anak lawan abahnya. Saking sibuknya tadi, bah tahu molahnya aja, balah pinanduk kada lawan abahnya, abahnya tahu molahnya aja. Bah lahir kada pinanduk anak lawan abah kesesibukan. Itu di kota besar. Saking sudah kehidupan sekarang nih nah kayak itu. Mau kada mau begawi, kenapa? Menghidupi keluarga juga. Tapi keadaan seperti itu. Subuh sudah turun karena menghindar macet. Karena sore bulik macet juga, macet jaka setumat. Nah kayak kita sini masih mending macet, di sana berjam-jam macet. Malam sampai rumah anak guring sudah. Nah jadi waktu dengan keluarga aja sudah kurang, apalagi waktu dengan Allah. Nah orang dahulu itu dibaginya waktu bekerja, waktu dengan keluarga, waktu dengan Allah dibagi. Dalam sehari ada yang membaginya 3 itu, dalam seminggu ada yang membaginya 3 itu. Kayak salah seorang sahabat Nabi, tapi Nabi sudah meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar ini mengutus, pada ingat namanya, salah seorang sahabatnya itu menjadi gubernur, amun kada salah di Mesir dan di Basrah, menjadi gubernur.
Nah, inya ini adalah gubernur paling miskin, paling susah gubernurnya. Mudah kita nih sugih gubernur. Di mana aja mensadah jadi gubernur tuh sugih lah. Ini susah, saking susahnya tuh memimpin di sana. Lalu ada surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah ini ibarat tuh presiden. Ujar Umar bin Khattab mengirim surat, tolong sampaikan daftar nama-nama penduduk yang paling miskin hendak diberi zakat. Diberilah daftar nama. Sekalinya apa? Sampai ke wadah Umar, termasuk daftar namanya daftar nama gubernur tuh paling pertama atau paling miskin. Masuk daftar. Maka gubernur takajut Umar. Hai, maka gubernur nya nih, kenapa termasuk daftar kada mau lolo kan ini jah. Maka hendak jual harta zakat nih. Cek, panggil warga di sana, diperiksa bujurkahnya nih. Ini bujur, miskinnya hidupnya, rumah gimbah kadang kayak rumah gubernur. Lalu kayak apa menurut buah nikah? Ini pantas ya bang masuk di dalam daftar nih karena memang miskin. Lalu kayak apa ini memimpin di sana? Nah, ini ada sekaligus kami hendak melapor. Kami itu jarnya menyaksikan inya dalam 1 minggu itu ada sehari inya ini kada kawa diganggu, padahal kami perlu dengan inya. Sehari kada kawa diganggu inya nih, padahal kami perlu dengan inya. Nah, itu satu keluhan kami. Harusnya ujar warga nih, inya tuh on time terus 24 jam karenanya pemimpin. Tapi ada sehari kami kada kawa menggangguinya. Nah, itu satu keluhan kami. Lalu yang kedua keluhan kami, inya datang siang. Itu jakah itu lalu menggawil aja gitu. Datang siang ya. Lalu dipanggillah gubernur nih oleh Khalifah Umar. Nah, ini ada laporan dari warga. Satu, aku nih hendak mencek ikam nih kenapa masuk di daftar nang paling miskin nih, bujur lah. Inggih, bujur gaji hikam sebagai gubernur pang kada ulun ambil, ulun sedekahkan lagi. Oh, cocok aja jadi miskin. Nah, lalu ini ada laporan ikamnya dalam 1 minggu kada kawa diganggu gugat, padahal orang perlu dengan ikam. Kenapa? Oh, itu ulun ini jadinya bisi baju sebutingan nih yang di awak, ayo kami miskinan gubernur. Nah, jadi ulun dalam seminggu ulun pakai sudah 6 hari bau hapak baju nih, maka ulun tapas. Nah, ulun tapas baju apa ulun terkok keluar rumah, jadi seharian dong nunggu baju kering dalam rumah begini. Itu alasannya dah. Yang kedua, ujar laporan nih kami masuk siang. Kenapa? Bini ulun sakit, bini ulun garing, jadi ulun urus keluarga dulu di rumah, ngurus keluarga di rumah. Oh, hanya habis itu turun begawi. Nah, malam pangjar malam ikam nih kada kawa jauh diganggu. Nah, ulun malam beribadah lawan Allah. Oh, jarnya nih. Oh, jadinya bagi waktu kayak itu. Waktu begawi ada dibagi, waktu keluarga ada, waktu ibadah ada dibaginya. Nah, yang dalam seminggu tadi memang baju kan tidak. Menuai kita nih sesusah-susahnya kita uyah ini, semiskin-miskinnya kita banyak aja baju. Ya kalau lah baju ganti aja, biar buruk ada bapak tapi kan ada gantiannya. Ini sudah buruk tidak pulang gantiannya. Nah, orang dahulu kayak itu. Jadi
bilanya sibuk urusan dengan Allah, terasingnya dari manusia karena sibuk dengan Allah tadi. Nah, beda dengan kita ini terasing juga dari manusia, tapi apa, sibuknya dengan dunia kita ini. Nah, maka kita coba jangan hanya sibuk dengan dunia, tapi juga disisihkan waktu dengan Allah, disisihkan. Walaupun kadang banyak, tapi disisihkan waktu. Kita nih kan misal ada ibadah nang 5 waktu itu kan sudah pasti itu. Tambahi lagi waktu khusus, terserah pilih masing-masing waktunya. Yang kawa bangun tengah malam, bangun sholat tahajud, bangun juga tahajud, lain tahajud, bangun lajar, bangun tahajud ya, mbah itu guringai lagi. Orang bangun tahajud lah, bangun malam tadi bangun, apa nonton bola, nonton bola, jujur jual ada apa juga bang, Maroko lawan Perancis kalah Maroko. Loh, rugi benar nih. Nah, jadi bilanya kawa toh malam sisihkan tambahan daripada nang 5 waktu tadi. Ini kadang-kadang kita lah 5 waktu itu jagin bahancap kalau padahal tuh waktu khusus tuh dengan Allah tuh itu gin bahancap juga, ditunggu orang kah, ada urusan apa kah, macam-macam betul. Nah, amun kada kawa juga malam tengah malam nyisikan waktu bila pagi kah, belum turun begawi itu pagi kah, apa sembahyang duha kah, sisihkan waktu setuman. Kada kawa pagi bila pokoknya dicarilah. Kada mungkin kita nih haur terus kan, kada mungkin juga, pasti ada. Lalu bila sudah ketemu waktunya itu, apa yang hendak dibaca silahkan bebas aja. Hendak mengaji, baca Al-Quran, ayo silahkan. Hendak berzikir, silahkan. Atau biasanya waktu nang terlonggar tuh habis maghrib. Nah, sore kan sudah boleh begawi, habis maghrib tuh nasisikan waktu setuman mengaji kah, baca Al-Quran, kan usah banyak kan, selembar aja umpamanya. Tapi tiap malam rutin menyisihkan waktu dengan Allah tadi, menyisihkan waktu dengan Allah. Nah, jadi ada juga bekasnya, sibukan waktu tadi, ada kesibukan khusus di waktu ini. Nah, kayak itu tuh. Maka bila sibuk dengan Allah, terasing dari manusia. Kenapa? Karena kalau diganggu sudah dengan Allah kita urusannya, sibuknya dengan Allah, jadi terasinglah dengan manusia. Nah, jadi dicari masing-masing. Apalagi masih kurang aktivitas, belum berkeluarga, belum berbini lagi kan kurang banyak aja waktu luangnya tenang, banyak aja kena. Bila sudah berkeluarga, gawian bertambah, waktunya berkurang. Mun hafal Al-Quran, tahu aja sambil di motor, di mobil mengaji, mun nengker dah hafal lalu nggak apa hendak dibaca, tapi kau aja bang berzikir lah, zikir aja bang juga baca. Nah, kira-kira itu pelajaran malam hari ini, sedikit aja tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, insyaallah kita sambung minggu depan, tapi beda bang minggu depan nih, kayaknya malam ini aja ada nasi nih. Itu karena Bang Jain pesan, dan makanya dibacakan doa tadi juga tuh. Nah, di sana bacaraan, kita di sini bacaraan, tapi sama aja nasinya diantar ke sini. Nah, kira-kira itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij
ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الإنصرام وحال حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل